Tes satu, tes satu, tes satu. Ini kurang, volumenya kurang sip, kurang. Tes satu, kurang, masih baterainya tahan. Tes satu. Tes satu, satu. Tes. Tes satu, kurang. Tes. Tes satu, tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Kita sekarang bahas bagian yang ke-29. Bagian yang ke-29 itu membahas mengenai ikhlaru at-tawaghid, waspada terhadap tauhid. Membicarakan hal ini bukan berarti kita itu mentauhidkan apa saja dan siapa saja. Tapi memang tauhid itu perlu dibahas supaya orang mengerti dan tidak terjerumus dalam permainannya tauhid itu. Sudah seringkali diterangkan bahwa misinya para nabi dan para rasul itu mengajak supaya menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Dan orang mau sukses menyembah Allah satu-satunya, syaratnya ya harus meninggalkan tauhid. Kalau kepengen sukses menyembah Allah satu-satunya tapi dia tidak mau meninggalkan tauhid, namanya mendua. Allah iya, selain Allah juga iya. Maka dalam kitab ini diterangkan bagian yang ke-29, at-tauhid huwa kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil ibadati mim ma'budin aw matbu'in aw muta' fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi. Ya. Tauhid itu adalah setiap yang disembah selain dari Allah, kemudian rela dengan peribadatan dan penyembahan itu. Mim ma'budin, baik yang diibadahi, perhatikan kalimatnya, mim ma'budin. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ya dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembahan ya, atau rela dengan ketaatan orang yang mentaatinya dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab itu diuraikan ma'bud, matbu' dan muta'. Ada 3 itu kata yang penting itu ya. Coba minta tolong dibaca bahasa Indonesianya itu yang atas sendiri itu apa itu. Tauhid adalah setiap yang disembah selain Allah, Ya. ia rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya
atau rela dengan ketaatan orang yang menaatinya dalam hal maksiat pada Allah dan Rasulnya. Di situ ada peribadatan, ada mengikuti, ada ketaatan. Tapi keterangannya ma'bud yang diibadahi itu bisa benda barang. Tapi kalau matbu' yang diikuti itu bisa, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham, al-umara yang menyelisihi hukum dan syariatnya Allah. Ya. Muta' yang ditaati itu bisa siapa saja. Jadi bahasanya beda-beda. Diibadahi, diikuti, dan ditaati. Itu beda-beda. Saya bacakan bahasa Arabnya. Di kitab itu tidak ada, tapi saya nukil dari yang lain. Tauhid itu annahu kullu ma tajawazal 'abdu haddahu. Orang yang dianggap melampaui batas di dalam menyembah selain daripada Allah min ma'budin au muta' au matbu'. Ya. Ya. Yang ma'bud, yang diibadahi, saya ulangi, itu bisa benda dan barang. Matbu' yang diikuti itu bisa al-umara, pemimpin siapa saja yang menyelisihi hukumnya Allah lalu diikuti. Orang menerangkan begini ini tidak apa-apa, supaya orang bisa paham. Oh, kalau begitu mentaati dan mengikuti umara itu tidak mutlak. Jawabannya apa? Iya. Tidak apa-apa, Pak. Ini bukan mau radikal atau bukan mau apa, tidak setuju. Enggak. Lalu muta' yang ditaati itu bisa al-ulama yang menyelisihi hukum dan syariatnya Allah. Kalau bahasa Indonesia tidak terlalu dipersoalkan, tapi bahasa Arab itu ada 3 istilah yang ma'bud diibadahi, madbu yang diikuti, muta' yang ditaati. Ini beda-beda. Kalau ma'bud, saya ulangi, benda barang. Madbu yang diikuti bisa umara, yang menyelisihi hukum dan syariatnya Allah. Muta' yang ditaati itu adalah bisa al-ulama yang naudzubillah menyelisihi hukum dan syariatnya Allah. Oh, kalau begitu kita tidak boleh memutlakan itu semuanya. Jawabannya iya. Coba saya ingatkan lagi, ada perintahnya dari Allah. Ini kalau saya baca ayatnya di bagian awal pasti hafal itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri di antara kalian. Berapa komponen yang disuruh mentaati? 3. Siapa saja? Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Catatannya, Allah dan Rasulullah ini adalah mustaqillah, berdiri sendiri, tidak terpengaruh siapa-siapa. Ulil amri ini yang tabi'ah, mengikuti. Mengikuti siapa? Jika ulil amri mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah, maka ya ayyuhalladzina amanu tadi boleh mentaati ulil amri. Ngerti maksudnya? Tapi kalau Allah dan Rasulnya enggak. Makanya dari sisi bahasa, untuk Allah dan Rasulullah ada kalimat ati'u diulangi 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula. Terus wa ulil amri. Bukan wa ati'u ulil amri, tapi wa ulil amri. Dalam bahasa wa ini maksudnya ataf. Jika ulil amri mentaati Allah dan mentaati Rasul. Saya tanya, ayat begini boleh diterangkan nggak? Ayat begini ini berarti serem apa tidak? Biasa, orang Islam. Oh ini Quran kok serem? Nggak ada yang serem, biasa saja.
Apa termasuk 300 ayat yang diusulkan untuk dirubah itu? Ya enggak, ayat kok dirubah-rubah. Ayat kitab suci tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah ayat konstitusi. Nah, gitu loh. Makanya kelanjutannya dari ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Ulil amri sudah enggak disebut. Kalau kamu berselisih tentang satu pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan siapa? Rasul. Ulil amri enggak disebut. Karena ini bukan sumber hukum. Yang sumber hukum siapa? Allah dan Rasulnya. Ulil amri bukan sumber hukum. Sumber apa? Ya, mestinya harus mengikuti ini. Nah, ini biasa-biasa saja begini itu ya. Diterangkan ya supaya kita punya pemahaman. Maka dalam kitab itu walaqad arsalallahu rusula liya'muru aqwamahum bi'ibadatillahi wastinabit taghut. Walaqad arsalallahu, Allah telah mengutus rasul ar-rusula liya'muru aqwamahum, supaya memerintah kaumnya. Rasul tadi diperintah oleh Allah supaya kaumnya bi'ibadatillah, menyembah Allah saja, wastinabit taghut, dan menjauhi apa? Tauhid. Dalilnya itu tadi sudah jelas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Apa terjemahnya? Allah mengutus para rasul agar memerintah kaumnya untuk menyembah Allah semata dan menjauhi tauhid. Terus dalilnya pakai surat An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah semata dan jauhilah tauhid itu. Sembahlah Allah semata-mata dan jauhi apa? Tauhid. Jadi peribadatan mengarah kepada selain dari Allah itu harus dijauhi supaya kita tidak menyembah tauhid tadi. Dan tauhid itu ada. Makna bahasanya tauhid itu melampaui batas, kelewat batas. Fir'aun itu disebut oleh Allah sebagai tauhid. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kurang ajar itu tagha itu ya. Kemudian at-tawaghid katsiratun. Tauhid itu banyak sekali. Wa ru'usuhum khamsatun. Dan yang paling dominan, yang paling utama berapa? 5. Kok 5 Pak Ustadz? Apa ada hubungannya dengan balonku ada? Ya enggak. Jadi menurut penulis kitab Tauhid ini mencari sana sini, kemudian merumuskan bahwa Tauhid itu yang paling dominan adalah 5. 1. Asyaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Apa bahasa Indonesianya, Mas? Nomor 1. Bentuk tauhid itu amat banyak, tetapi pemimpin mereka ada 5. Yang pertama, setan. Tauhid ini selalu menyeru manusia beribadah kepada selain Allah. Ya. Dalam firman Allah. Enggak, saya tanya. Jadi yang satu adalah asyaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Setan yang selalu memprovokasi, mengajak menyembah selain dari Allah. Sudah bolak-balik diomongkan, setan itu minal jinnati saja, tak minal jinnati wanas. Berarti ada kemungkinan manusia yang memprovokasi, mengajak, mengarahkan manusia tidak percaya sama Allah kan? Ada kemungkinan. Ya, saya beri contoh. Mudah-mudahan ini tidak menyinggung siapa-siapa. Dalam iman kita tentang perkara yang gaib itu miliknya siapa? Nah, ketika ada orang mengajak bahwa perkara yang gaib itu tidak semata-mata miliknya Allah, itu bisa mengarahkan keyakinan manusia kepada Allah kepada selain dari Allah. Saya ulangi. Dalam iman kita yang tahu sesuatu yang gaib itu cuma siapa? Allah. Tapi ketika ada orang mengajak, mengarahkan kepada keyakinan tentang yang gaib selain daripada Allah,
bisa diduga mengarahkan supaya meyakini siapa tauhid. Nah sekarang saya tanya, perkara yang gaib itu apa saja? Yang itu miliknya Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan mafatihul ghaib khams. Kuncinya barang gaib itu ada 5. Ya, sama dengan ini. Waru'usuhum khamsah. Tapi tidak ada hubungannya dengan li khamsatun. Ngerti maksudnya? Minta tolong kalau sampean bawa Al-Quran bisa dibaca surat Luqman ayat yang terakhir. Ya. Surat Luqman ayat yang terakhir. Nabi mengatakan mafatihul ghaib khams. Kunci-kuncinya barang gaib itu ada 5. Inilah 1, 2, 3, 4, 5 ini otoritas pengakuan itu miliknya Allah sehingga tidak ada, ini ada di manusia. Ketika orang meyakini itu tidak semata-mata di Allah tapi ada di manusia, ini bisa mengarahkan dari menyembah Allah kepada menyembah siapa? Tauhid. Itu maksud saya. Karena definisinya tadi asyaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Setan yang mengajak untuk menyembah selain dari Allah. Lah setan itu bukan minal jinnati saja. Bisa juga minan nas. Lalu saya beri contoh. Dalam iman kita yang tahu yang gaib itu cuma Allah saja. Manusia tidak tahu. Ya. Dalam hadis Nabi menerangkan mafatihul ghaib khams. Kuncinya barang gaib itu ada 5. Kemudian Nabi membaca 5 itu apa saja? Ada di surat Luqman ayat yang terakhir, surat 31. Apa terjemahnya? Surat yang terakhir, 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Nah, 1. Perhatikan Pak. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya pengetahuan milik Allah di sisi Allah tentang hari kiamat. Manusia bisa menghitung kapan terjadinya kiamat? Tidak bisa. Sebelum 2012 pernah ada isu katanya 2012 terjadi apa? Masih ingat berita hoak waktu itu? Kalau umat Islam pakai dalil ini sudah jelas. Tidak. Harus diyakini tidak. Nabi saja ketika ditanya oleh Malak Jibril tentang hari kiamat dikembalikan ke Malak Jibril. Yang tanya ini lebih tahu dari yang ditanya. Nah begitu. Maka jangan dipercaya. Tapi tentang kejadiannya yaumul qiyamah pasti enggak? Pasti. Perhatikan, disimpan. 1. Pengetahuan Allah tentang hari kiamat. 2. Tentang yang gaib. Apa itu? Dan dia yang menurunkan hujan. Nah, kalau yang menurunkan hujan itu Allah, yang menghentikan hujan itu siapa? Loh, kalau orang Islam gampang Mas. Ketika sudah beriman kepada kitab-kitab Allah pakai ini. Saya yakin yang menurunkan hujan itu Allah. Loh, tapi kan bisa dipelajari Pak. Iya. Mekanismenya bisa dipelajari. Karena panas matahari terjadi penguapan. Ketika air itu menguap dalam ketinggian tertentu karena di sana itu dingin sekali, maka air itu menjadi beku. Dalam bahasa kita, bahasanya orang awam terjadi mendung. Lalu mendung itu didorong dari satu tempat ke tempat yang lain oleh angin. Itu juga diterangkan di Quran. Wa arsalna riyaha lawaqih. Kami kirim angin itu untuk salah satunya angin itu untuk mengawinkan. Di dalam surat Fatir diterangkan angin itu untuk mendorong mendung. Lalu terjadi apa? Hujan. BMKG hanya bisa mempelajari. Tapi mekanismenya itu adalah Allah yang menurunkan hujan. Ketika BMKG memprediksi hari ini tidak ada hujan, pasti apa perkiraan? Yang memastikan turun? Yang menghentikan hujan? Allah. Berarti bukan Mbak Rara kan? Ini serius Pak. Ya.
Begitu. Tak potong dulu ya. Siapa yang kenal nama Refli Harun? Ada kan? Siapa Refli Harun itu? Pakar hukum tata negara, sering muncul di media televisi. Sekarang jadi YouTuber kan? Refli Harun ini mengupload videonya, judulnya Uber Ulasan Berita. Ada 2 berita yang dikomentari sama Refli Harun ketika terjadi event nasional, kegiatan nasional, bahkan satunya internasional. Satu tanggal 14 Senin Wage, yang satunya adalah tanggal 23 yaitu Rebo Pon. Nanti maksudnya Pak? Halo? Saya mau bahasanya langsung, tidak enak saya. Langsung aja ya bahasanya ya. Langsung. Yang tanggal 14 Senin Wage itu ada event secara nasional. Semua utusan daerah-daerah suruh bawa air sama tanah. Nyambung toh? Dibawa kemana itu? Ya, wis. Oleh Refli Harun itu dikomentari, mengapa? Karena ada dukun yang dari mana? Dari Medan itu memberi penilaian terhadap tanggal 14 yang Senin Wage tadi. Apa kata dukun? Nah, ini loh bahayanya orang percaya sama dukun. Sampai cari di channelnya YouTube ya, Refli Harun, ketemu nanti. Kata dukun, berita yang dikomentari Refli Harun, dukun dari Medan itu memberitakan peristiwa yang tanggal 14 orang mengumpulkan air sama tanah itu nyaris gagal. Nyaris gagal itu apa maksudnya? Hampir gagal. Tanda-tandanya hampir gagal itu apa? 1, ada 5 peserta yang tidak hadir diwakili oleh wakilnya. Ngerti maksudnya? Jawa Timur datang apa diwakilkan wakilnya? Datang. Ini sampai nyambung apa enggak? Kalau enggak nyambung, wabillahi taufik wal hidayah. Nyambung ya? 1, 2. Ada peserta yang setelah menuangkan air dan menuangkan tanah tadi, baliknya pingsan karena kecapean. 3, cuaca yang diprediksi terang benderang tiba-tiba mendung. Kata dukun yang dari Medan, untung saya langsung tangani dengan cara spiritual, supranatural. Lalu tidak jadi hujan. Lalu kata dukun dari Medan yang dibaca Refli Harun tadi dalam Uber Ulasan Berita, mengapa kok nyaris gagal? Ada 1 peserta yang datang ke sana tidak membawa tanah yang dikeramatkan dari daerahnya, tapi membawa tanah sengketa. Siapa peserta itu? Iya. Sebagai seorang pakar hukum tata negara, lalu dia menganalisa. Uang itu kegiatan yang digelar di sana tidak ada kaitannya dengan si A si B, tapi yang ditohok adalah seorang peserta yang dari Jakarta itu tadi. Seolah-olah biang keroknya adalah orang dari Jakarta ini. Ini maksudnya Refli Harun diberi komentar. Ini kan hasil surveinya semakin tahun kelihatannya semakin apa? Naik. Dikhawatiri 2024 mengalahkan yang lain-lain kan, maka sedini mungkin ditohok dengan menggunakan apa? Dukun. Ada begitu di masyarakat itu. 1 ya. 2, yang Mandalika. Ya, betul Pak. Sama kata Refli Harun. Bisa dibaca kok. Bisa didengarkan. Jadi dukun yang dari Medan itu memberi komentar, itu nyaris gagal karena hujan. Maka event itu ditunda beberapa jam. Bahkan ada salah satu peserta yang kemudian terpleset, motornya hancur. Dia nggak jadi meneruskan. Dievakuasi, dilarikan ke rumah sakit. Namanya? Muhammad Marquez. Panggilannya kan Mat Marquez.
Iya. Ya. Kadang-kadang dia memberikan konferensi pers dalam bahasa Madura itu kadang-kadang begitu Marquez itu ya. Ya. Mengapa nyaris gagal terjadi hujan? Walaupun sudah mendatangkan siapa? Mbak Rara dengan menutup-nutup baskom itu teng 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 gitu ya. Karena ada satu penonton yang dari Jakarta, ketika dia datang di arena, ini auranya berubah penonton ini. Siapa penonton ini? Iya, karena penonton ini dikerubuti oleh banyak orang selfie begini kan. Jadi perhatian banyak orang. Di channelnya Refli Harun lagi-lagi juga dikomentari. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Kenapa kok ini selalu dipakai sebagai biang kerok nyaris kegagalan? Ternyata ada unsur sepertinya nuansa politik. Kalau percaya sama dukun begitu akibatnya. Maka di dalam Islam sudah tidak boleh. Karena yang mengetahui yang gaib itu cuma Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran tadi diterangkan bahwa yang mengetahui yang gaib itu cuma Allah. Ada 5 poin. 1 tentang hari kiamat, ya. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, yang menurunkan hujan. Termasuk yang menghentikan. Ya. Lanjut yang ketiga, monggo. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu yang ada di rahim. Pak dokter pakai USG hanya tahu posisi janinnya bagaimana, jenis kelaminnya apa, sebatas itu. Tapi lahirnya bagaimana, tumbuh kembangnya bagaimana, rezekinya sampai seberapa, jodohnya siapa, umurnya berapa, dan seterusnya, semuanya rahasia siapa? Allah. Disimpan di Lauhul Mahfud. Tahu nggak manusia Lauhul Mahfud? Nggak tahu. Tapi kalau lauhnya dibuang, tahu nggak? Tahu. Nah, jadi harus dipilah-pilah. Yang keempat, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Nah ini Pak, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Jika di Mandalika pas hari hanya itu hujan, pasti tidak hari itu yang diselenggarakan. Hari yang lain. Saya ditanya jamaah di Runggut, Ustaz bagaimana caranya supaya tidak terjadi hujan ketika ada balapan motor itu? Gampang, laksanakan di bulan Agustus. Iya toh? Jangan bulan Maret. Sudah bisa diduga bulan Agustus itu tidak ada hujan? Bisa dihitung enggak kira-kira bulan Agustus itu tidak ada hujan? Bisa. Maka selenggarakan di bulan apa? Agustus. Supaya tidak ada, nggak pakai bayari siapa? Nah iya. Itu tauhid itu di situ. Tapi saya sebagai orang yang mempelajari tauhid, mohon maaf ya, dengan segala hormat kalau ada yang berbeda. Saya mikirnya begini, Pak. Ini 85% penduduk Indonesia itu muslim. Wabil khusus yang di Nusa Tenggara Barat itu 96% muslim. Disuguhi dengan kasat mata unsur-unsur kesirikan. Ngerti maksud saya? Lalu mau dibawa kemana ini? Kalau itu dilakukan orang yang komunitasnya bukan muslim, tidak ada masalah, silakan. Entah kamu syirik, entah kamu kufur, entah kamu ini silakan. Tapi ini muslim. Jangan disuguhi dengan fenomena apa? Kesirikan itu. Mau dibawa kemana? Sedangkan falsafah negara kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Ya. Yang merumuskan itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh NU. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya tauhid. Mestinya harus diarahkan pada prinsip-prinsip bertauhid yang sebenarnya, bukan disuguhi dengan fenomena kesirikan. Lah kalau bolak-balik disuguhi fenomena kesirikan, ini masyarakat modern apa masyarakat primitif? Primitif. Ya.
Keanehan-keanehan. Jangan-jangan nanti orang Eropa, orang Amerika yang sudah maju-maju teknologinya itu mereka capek bekerja, kepengen jalan-jalan ke Indonesia. Mereka ngomong sama teman-temannya, mari kita ke Indonesia. Ngapain ke Indonesia? Oh, hebat Indonesia apa? Lihat ada orang makan beling. Ya kan? Lihat apa lagi? Lihat ada orang rebutan kotorannya kerbau. Ada nggak di Indonesia? Ya. Ayo ke Indonesia, lihat apa? Hujan itu bisa dihentikan oleh manusia. Wah, pakai teknologi apa Indonesia? Betapa majunya bisa menghentikan hujan. Teknologinya apa? Teknologi baskom. Kalau begitu fenomenanya yang dijual di luar negeri, kira-kira jadi kekaguman kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, apakah itu kemudian menjadi bahan cemoohan kira-kira? Nah, iya, dibawa kemana? Kita itu loh, sampean ya manut ayo. Itu ya, kembalikan ke tauhid ya. Nah, maka tauhid itu kata kitab ini ya. Tadi yang saya katakan ada 5 poin belum tuntas dan manusia tidak tahu apakah yang dikerjakan besok. Yang kelima apa Mas? Monggo. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsum madza taksibu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan manusia tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Kita tahu nggak Pak? Tapi matinya pasti nggak? Semuanya kebagian nggak kira-kira? Nggak usah khawatir. Semuanya kebagian mati Pak. Iya, orang Islam itu nikmat sekali Pak menghadapi begitu-begitu itu. Karena pedomannya jelas. Pakai keimanan kita di Quran tadi. Manusia tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Matinya pasti Pak, pasti. Malah wajib itu kan begitu ya. Wajib mati manusia itu. Nah, gitu loh. Maka dalam pikiran kitab tauhid ini asyaitanu da'i ila ibadati ghairillah, yaitu setan-setan mengajak menyembah selain daripada Allah. Nah, salah satunya tadi saya sebutkan, kalau pengetahuannya tentang yang gaib, yang miliknya Allah ditarik-tarik seolah-olah ada pada siapa? Manusia. Enggak bisa. Termasuk 5 poin itu tadi. Yang rame ya yang menurunkan hujan itu Allah, termasuk yang menghentikan siapa? Hujan. Ya. Apa dalilnya yang nomor 1? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa terjemahnya Mas? Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, sekarang yang nomor 2. Nomor 2. Yang dimaksudkan dengan tauhid yang kedua adalah, jangan salah paham, al-hakimul zalimul mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Kawadhi'id dustur alladhi yukhalifu al-islam. Apa bahasa Indonesianya Mas? Nomor 2, penguasa zalim yang mengubah hukum-hukum Allah Ta'ala. Terus? Seperti para pembuat undang-undang yang tidak sejalan dengan Islam. Ya. Dalilnya adalah bentar. Al-hakimul zalimu, penguasa yang zalim, al-mughayyir li ahkamillahi ta'ala, yang merubah hukumnya Allah. Saya tanya, manusia itu bisa baik, bisa sejahtera, bisa damai, bisa hidup bersama walaupun berbeda agama. Konsepnya pakai apa? Hukumnya siapa? Allah. Maka dalam kitab tauhid yang lain yang kecil ini, salah satu usul diterangkan. Apa keterangannya? Wallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita kepada kita, wa lam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Artinya Allah yang menciptakan manusia ditaruh di dunia, lalu diberi rezeki di dunia dengan berbagai fasilitas dunia tadi. Lalu kata Allah, kata kitab itu tidak dibiarkan seenaknya saja. Lalu dibuat pakai aturan-aturan itu. Lah supaya kehidupan manusia itu jadi baik, maka ikuti aturannya siapa? Allah. Jika aturannya Allah itu dirubah, ada kemungkinan kehidupan manusia itu menjadi krusial nggak kira-kira? Jawabannya?
Saya tak baca ayat. Jenengan pasti tahu terjemahnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Pertanyaannya, dengan cara apa Allah memperbaiki kehidupan di dunia? Saya ulangi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Pertanyaannya, dengan cara apa Allah memperbaiki kehidupan manusia di dunia? Mengutus Rasul. Rasul itu dibekali dengan kitab enggak? Jika kitab itu konsekuen dipakai, ada jaminan kehidupan manusia jadi baik. Ketika ini dirubah oleh penguasa, inilah yang namanya tauhid itu di situ. Al-hakimul zalim al-mughayyir li ahkamillahi ta'ala. Penguasa yang zalim yang merubah hukumnya Allah. Saya tanya, saya beri contoh, dan mudah-mudahan tidak terjadi, dan insya Allah tidak terjadi. Adzan itu boleh nggak dirubah dalam bahasa Indonesia? Mulai zaman dulu dan di mana-mana, etnisnya apa saja, bahasanya apa saja, ya adzan itu tetap apa? Allahu Akbar, Allah. Itu kan? Boleh dirubah pakai bahasa Indonesia? Tak tanya, jangan pasti tahu. Negara mana yang presidennya pernah melarang adzan pakai bahasa Arab? Turki. Nama presidennya Kemal Atatürk. Ya, akhir hidupnya mengenaskan enggak? Mengenaskan. Ya, dikutuk oleh rakyatnya enggak setelah tidak berkuasa? Iya. Kalau mau akhir hayatnya tidak mengenaskan, kalau mau tidak dikutuk oleh rakyatnya setelah tidak menjabat, maka jangan mendolimi siapa? Rakyatnya, termasuk mendolimi Allah. Maka kata Syekh Ali Jabir, tidak usah khawatir dalam pidatonya itu. Mudah-mudahan nanti ada pengumuman, ikuti sholat Idul Fitri, Idul Adha sebagai imam dan khotib Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya tentu saja tidak sekarang ya. Coba, ini Syekh Ali Jabir almarhum memberikan motivasi kepada umat Islam. Jangan pesimis gitu loh. Ada kemungkinan nggak pada masa-masa yang akan datang itu akan terjadi begitu? Ada. Lalu memberi contoh Turki gitu loh maksud saya. Ketika sudah disekulerkan oleh Kemal Atatürk, adzan saja tidak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa apa? Turki. Kalau di kita kan belum sampai ke situ. Hanya orang bingung ini suaranya kan apa suaranya asu gitu loh. Iya kan? Hanya di sini masih bingung ini suaranya kan apa suaranya asu, ya. Kalau sampean ketemu orangnya ini dan Pak kalau begini nih ya. Ya gitu loh. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti Turki itu. Lalu kemudian Turki itu menunggu berpuluh-puluh tahun, kata Syekh Ali Jabir, Allahu yarham, Allah memberikan rahmatnya. Allah kemudian memunculkan seorang pemimpin yang ternyata bisa khutbah dan bisa baca Quran. Nah, ini jangan pesimis. Karena itu dalam kaitannya dengan apa Syekh Ali Jabir ngomong begitu? Dalam kaitannya dengan wisuda anak-anak ngaji Quran. Kalau anak-anak yang mengaji Quran, hafal Quran itu dipercepat, maka 10-20 tahun yang akan datang, maka akan banjir Indonesia itu orang-orang yang hafal apa? Quran. Dan tidak menutup kemungkinan dari sekian orang itu akan bisa menjadi orang nomor 1. Tapi harus diperjuangkan. Mengapa kok begitu? Kata kitab ini, yang namanya tauhid adalah penguasa yang zalim yang merubah hukumnya Allah, ya, menjadi hukum manusia yang berlawanan dengan hukumnya siapa? Allah. Tauhid itu dia. Nah, begitu maksudnya. Sudah sering kali dibahas itu ya.
Wad dalilu qauluhu ta'ala munkiran 'anil musyrikina al-musyri'ina bima lam yarda bihillah. Monggo Mas terjemahnya. Dalilnya adalah firman Allah seraya mengingkari orang-orang musyrik yang membuat peraturan dan undang-undang yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, membuat peraturan dan perundang-undangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah itu tergantung siapa yang duduk di parlemen sana. Turki itu sudah sepertinya tidak muncul pemimpin yang berorientasi pada kepentingan umat Islam. Tapi qadarallah, Allah mentakdirkan muncul. Ya, saya pernah menyampaikan di sini tahun 66, 63, 64, 65 itu, ya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Sepertinya PKI itu sudah akan menguasai semua aspek daripada kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan ada yang mengatakan PKI itu waktu itu adalah partai komunis terbesar setelah Cina. Tapi dengan takdirnya Allah, habis nggak? Yang harus diwaspadai sekarang apa? PKI gaya baru. Nempel di mana? Kalau tidak muncul sendiri, nempel nggak di tempat-tempat yang lain? Nah iya. Tidak ngomong itu, enggak keliru ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah orang-orang kafir itu memiliki sesembahan-sesembahan selain daripada Allah yang sesembahannya itu bisa mensyariatkan agama? Tentu saja tidak punya. Orang Islam juga tidak boleh punya sesembahan selain daripada Allah yang dianggap bisa mensyariatkan agama. Karena syariat agamanya Allah itu sudah tuntas, sudah selesai. Coba saya pancing sampean. Syariat Islam itu boleh dilaksanakan di negara kesatuan Republik Indonesia? Boleh apa tidak? Boleh. Pertanyaan kedua, apakah syariat Islam itu sudah dilaksanakan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai? Ada yang sudah, ada yang belum. Tidak salah. Hukum dalam bidang akidah boleh. Kitab-kitab tauhid dicetak di mana-mana, diterangkan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz sebagai menguatkan akidah mereka. Boleh nggak diterangkan? Boleh. Kitab-kitab begini yang kita pelajari boleh nggak diterangkan? Boleh. Kalau tidak boleh, saya dibubarkan ngajinya ini. Ya. Ini buktinya hukum dalam bidang akidah itu sudah diterapkan. Yang kedua adalah hukum dalam bidang ibadah. Boleh diterapkan? Orang mau sholat, mau puasa, mau haji dan sebagainya, bebas gak? Malah diberi fasilitas sama pemerintah. Didorong supaya daftar haji sebanyak-banyaknya, ya kan? Tanpa didorong sudah daftar enggak mereka? Antrinya sampai berapa? 30 tahun. Duitnya ngumpul enggak? Ngumpul. Sampai di situ aja. Ya. Tapi orang itu kadang-kadang itu lihat ada duit ngumpul nganggur itu kira-kira pikirannya gimana? Enggak, pakai cara Jawa kira. Tasili dhisik, begitu ya kira-kira ya. Wes. Ya jangan teman-teman, Pak. Yang ketiga, ada hukum di bidang muamalat. Ini yang harus diperjuangkan. Yang keempat, ada hukum di bidang pidana Islam. Orang boleh setuju, boleh tidak, tapi lafal hadisnya masih ada. Ya, nah begitu. Jadi boleh dan sudah diterapkan. Tapi sayup-sayup kita pernah mendengar begini nggak Pak? Mas, ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Karena bukan negara agama, jangan bicara agama dibawa ke negara. Ada nggak pikiran begitu? Itu maksudnya memisahkan antara negara sama apa? Agama. Seolah-olah ngatur negara itu tidak perlu pakai apa? Ini pikirannya orang Islam apa pikirannya komunis? Sampai terpengaruh apa enggak? Itu tidak boleh. Tapi sayup-sayup ada. 2 hari atau 3 hari yang lalu itu ada orang memprovokasi kok menurut saya itu. Apa? Katanya anaknya Rasulullah itu nikah beda agama. Pernah baca? Halo? Iya. Karena rame-ramenya orang bicara nikah beda agama, kemudian seorang
seorang ini membuat tulisan, membuat video, anaknya Rasulullah katanya nikah beda. Namanya siapa? Zainab. Ini nggak jujur, namanya Basr itu yang nggak jujur. Masa ada Busri itu jujur ya? Nggak ada. Ya, nggak dituntaskan. Memang betul Zainab itu pernah nikah sama orang musyrik, tapi pernikahan itu terjadi ketika Nabi Muhammad belum jadi Nabi. 3 tahun sebelum Rasulullah jadi apa? Nabi. Mau Islam gimana? Semuanya masih kafir semuanya kok. Tapi ketika 3 tahun setelah pernikahan itu bapaknya itu jadi Nabi, menerima wahyu, Zainab Islam. Istrinya disuruh masuk Islam, suaminya disuruh masuk Islam tidak mau. Tapi baik orangnya. Dalam perjalanannya waktu sampai Rasulullah hijrah. Zainab tetap di Mekah. Karena suaminya masih di Mekah, tapi tetap kafir. Tapi karena Zainab dibully oleh banyak orang Mekah karena dia beriman, lalu dia hijrah ikut bapaknya, nututi bapaknya di Mekah, di Madinah. Lalu terjadi perang apa? Badar. Suaminya ini ikut jadi tentara kafir. Ditahan sama orang Islam. Nabi tahu kalau itu menantunya. Ya, taunya dari mana? Ditebus pakai kalung. Kalungnya siapa? Kalungnya Khadijah yang diberikan sama Zainab. Ngerti maksudnya? Zainab kan anaknya loh. Begitu sampai di Rasulullah, loh ini kan kalung istri saya zaman dulu, Khadijah. Ternyata menantunya ikut perang lalu ditahan sama orang Islam. Akhirnya dibebaskan, lama-lama suaminya Zainab ini masuk apa? Islam. 2 tahun sebelum Rasulullah wafat, Zainab wafat, lalu kemudian suaminya juga wafat. Nulisnya nggak lengkap. Hanya pakai judul, anaknya Rasulullah pernah nikah beda agama. Dasar apa? Buser. Itu, maka dia nggak jujur. Jadi pikiran-pikiran begitu itu banyak dihembuskan di masyarakat supaya masyarakat ini punya pikiran yang keliru tentang agamanya. Tidak begitu mestinya. Maka tauhid yang kedua itu al-hakimul zalimul mughayyiru li ahkamillah. Yang ketiga, al-hakim bi ghairi ma anzalallah idza taqadda'at musalahiyati ma anzalallahu au ajazal hukm bi ghairihi. Monggo. Yang ketiga, hakim yang tidak memutuskan masalah menurut apa yang diturunkan Allah. Terus, yaitu jika ia mempercayai bahwa hukum-hukum yang diturunkan Allah tidak sesuai lagi, atau dia membolehkan diberlakukannya hukum yang lain. Hukumnya Allah itu berlaku untuk masyarakat Arab saja apa untuk masyarakat Nusantara juga? Apa untuk masyarakat seluruh dunia? Maka ada ungkapan al-Islam usolihun li kulli zamanin wa makanin. Islam itu cocok untuk segala zaman dan segala tempat. Tapi sayup-sayup ada orang mengatakan Islam itu nggak cocok mah di sini. Ini punya budaya sendiri sampai itu. Itu orang Arab itu. Ya. Jangan mau dibujui orang Arab. Ada nggak sayup-sayup begitu? Ada. Ya. Yang keempat, yang dimaksudkan dengan at-tauhid adalah alladzi yudda'i ilmal ghaib min dunillah. Monggo. Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dalam hal ini Allah Shallallahu alaihi wasallam berfirman, Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ya, maka jangan percaya sama Deudu KUN. Siapa itu? Dukun. 2022 ini kira-kira perdukunan itu semakin surut apa semakin marah? Marah. Dengan PD-nya ada nggak komunitas dukun Nusantara? Ada. Mendeklarasikan saya dukun Nusantara, ada nggak? Mengapa kok begitu? Diberi kewenangan, diberi keleluasaan, dipercaya oleh para petinggi-petinggi. Coba kalau nggak dipercaya oleh petinggi-petinggi, dan semuanya Pak Ustadz, Pak Kiai mengharamkan datang ke dukun, ya, dan semua memberi nasihat para petinggi-petinggi supaya tidak mempercayai dukun, selesaikan dukunnya. Nah, jangan-jangan dukun ketika diberitahu tidak boleh begitu, terus jawabannya begini, loh. Dan ini aku gak prakteknya ini kan gak goreng kopi. Ngerti maksudnya?
Nah itu kan sama dengan riyo gak goreng kopi, ngadep meja. Iya, ada orang yang punya prinsip begitu itu, Pak. Tetangga saya itu cerita itu, ya. Karena apa? Pak Puhnya atau siapa itu sering ditanyai orang tentang hari baik, hari tidak baik. Saya mau nikahkan anak saya mau khitankan anak saya. Terus tetangga saya itu memberitahu sama Pak Puhnya, Pak Puh tidak boleh niku, mboten angsal itu. Udah jenengan iki lah termasuk dukun, tidak boleh. Hadisnya melarang, Qur'annya melarang. Jawabannya Pak Puh, aku iki wong bodoh orang ngerti, kira ini muni wong zaman biyen. Akeh wong takon rene ya tak hitung, Jumat Pahing itu piro, Jumat Legi iku piro, Rebo Pahing iku piro ngono, Den. Terus teman-teman saya ini ngotot, mboten angsal Pak Puh, ndak boleh. Loh, lah aku gak praktek ngono kan gak goreng kopi, Den. Nah. Konangan gak kira-kira? Konangan. Nah, itu ya. Ya, kamu ketahuan gitu loh. Kemudian yang kelima, alladzi ya'buduhun nas wa yad'unahum min dunillahi wa huwa radin bidzalika. Apa itu, Mas? 5. Seseorang atau sesuatu yang disembah dan diminta pertolongan oleh manusia selain Allah, sedang ia rela dengan yang demikian. Iya, jadi tidak boleh orang minta pertolongan kepada selain daripada Allah yang secara zahir orang itu tidak bisa memberi pertolongan. Itu nabrak surat yang sering kita baca setiap sehari semalam lebih dari berapa kali? 17 kali. Bisa sampai 30 kali kita baca? Bisa. Surat apa itu? Al-Fatihah itu induk daripada Al-Quran. Dan induk daripada Al-Fatihah itu ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah diterangkan. Mestinya bacanya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi boleh nggak dibalik oleh manusia? Nggak boleh. Tapi kok begitu Pak Ustaz? Menurut bahasa mestinya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi susunannya dari Allah sudah betul. Mestinya iyyaka di belakang karena ini maf'ul bi. Susunan bahasa Arab itu dimulai dari fi'il, fa'il, maf'ul bi di belakang. Bingung toh? Daripada bingung, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu makanya para imam-imam Masjidil Haram itu kadang-kadang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nangis. Kenapa? Benar enggak saya ini menyembah hanya kepada Allah itu dan minta pertolongan? Maka jangan minta pertolongan kepada itu selain dari Allah. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.